Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Semoga pertemuan kita kali ini tetap membawa keberkahan, manfaat, kefadolan ya, bertambahnya ilmu dan pemahaman, bertambahnya iman dan Islam kita diberikan Allah, semuanya itu untuk kita sebagai hadiah atas niat baik yang telah kita itu niatkan di dalam hati kita, bahwa kita punya niat yang tulus untuk menambah ilmu dan wawasan, untuk saling asih asuh, supaya kita nanti termasuk orang-orang yang terhindar dari kesombongan, terhindar dari ujub, terhindar dari suudon ya teman-teman semuanya. Semoga juga Allah memberikan kepada kita selalu kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, ketenangan batin, keberuntungan dunia akhirat, dan selalu memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung tadi di dunia dan di akhirat. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang masalah hati ya. Hati-hati dengan masalah hati. Kemarin tuh ada seorang mukibin yang mengancam saya, darahmu halal katanya. Aduh, itu gaya-gaya yang ya dari dulu lah, gaya-gaya mereka seperti itu gitu. Gaya-gaya pokrol gitu. Bukan gaya intelektu, bukan gaya orang-orang yang mencintai ilmu, tapi mencintai namanya premanisme. Gitu. Jadi apa-apa itu diukur dengan kacamata premanisme. Kamu nggak sama dengan saya ya kamu kafir ya. Dan kamu darahnya halal. Gitu. Jadi ya samalah dengan orang-orang Syiah, nggak beda jauh gitu ya, orang-orang Khawarij nggak beda jauh gitu. Makanya Sayyidina Ali itu berpesan dulu ya, sepeninggalku nanti itu akan ada orang-orang yang rela masuk neraka karena terlalu mencintaiku. Ini orang-orang Syiah kan. Dan akan ada orang-orang yang rela masuk neraka karena sangat membenciku. Ini orang-orang Khawarij. Nah, itu diwakili oleh, kalau Salafi, Wahabi, apalah pokoknya orang Khawarij itu yang mengharamkan istihad, mengharamkan ijma dan qiyas. Dan orang-orang Syiah itu orang-orang yang ya itu tadi, nalarnya sudah ditinggal. Kalau yang satunya terlalu menuhankan nalar, gitu, jadi hatinya ditinggal. Oke, akhirnya nalar yang terlalu dipertuhankan ya dangkal juga pada akhirnya, karena nalar tuh yang dipandu dengan hati nurani itulah yang akan menimbulkan nalar yang jernih untuk memandang sesuatu itu, akan penuh kecerdasan yang bukan sekedar ibaratnya itu kalau memandang hidup hitam putih gitu. Jadi hidup penuh warna gitu. Jadi sama dengan pengancam saya tadi gitu, darah saya halal. Jadi kira dia itu malaikat maut bisa menentukan nyawa manusia. Hatta 70 tombak ditancapkan ke tubuh kita, kalau memang Allah belum berkehendak kita itu meninggal, tetap kita akan hidup. Jadi dilalah itu ya kesaning Gusti Allah, tetap akan ada orang yang menolong kita, dan Allah memberikan kita kekuatan untuk bertahan di saat-saat kritis. Yaitu ya banyak sekali contohnya ya gitu. Banyak orang yang berapa tahun sakit di ICU, lukanya begitu parah, ya dengan kuasa Allah akan sembuh seperti segala. Tapi sudah berapa banyak orang yang tidak sakit ya meninggal begitu saja.
kemarin yaitu jadi istri saya sempat menangis juga melihat postingan saya itu, dia takut sekali gitu. Lah kamu yang kamu takut apa saya gitu. Nah, kalau saya itu dikehendaki mati oleh Allah, enggak oleh sebab siapapun gitu loh. Saya jalan keluar keserempet motor ya mati gitu. Ketabrak mobil ya mati. Kepleset kebentur kepala ya mati. Bahkan tanpa sebab pun bisa mati gitu. Sebab itu kan urusan manusia gitu. Kalau urusan Allah enggak perlu sebab gitu. Mati aja gitu. Ya mungkin kalau diteliti ya mungkin kena serangan jantung atau apa gitu kan, sehat-sehat kok tiba-tiba mati gitu. Ya itu untuk membuat kita itu tetap sebagai manusia yang masih tergantung kepada hukum alam sebab akibat gitu. Tapi apa namanya, sebab dari segala sebab adalah kehendak Allah, dan itu harus kita yakini teman-teman. Jadi tidak usah takut kepada ancaman-ancaman seperti itu gitu. Oke. Jadi itu yang ingin saya katakan, bahwa itu adalah kasus di mana problematika saat ini menghadapi orang-orang yang susah diajak berpikir ya seperti itu gitu. Ya ujung-ujungnya ya seperti Bahar itu, kalau diajak bantah tentang kitab nggak datang, tapi diajak berkelahi langsung datang gitu. Jadi kualitasnya kan seperti itu, dikira dia tuh jagoan, nggak bisa kalah gitu. Jadi itu kan simbol orang yang menuhankan kekuatannya, kekuatan fisiknya gitu. Jadi kan pernah dengar nggak kalau Bruce Lee pernah dikalahkan oleh seorang persilat biasa di Indonesia, itu orang biasa yang guru silat di Indonesia yang tidak terkenal sama sekali mengalahkan Bruce Lee, itu ada kan ceritanya. Nah, sama dengan saya dulu pernah jadi guru silat gitu. Dia itu, saya dulu pernah, maksudnya ikut silat gitu. Guru saya itu cerita waktu itu bahwa dia kan masih begitu yakinnya, begitu angkohnya bahwa dia memecah batu saja batu pecah gitu. Nggak cuma batu bata ya, batu itu pecah. Jadi ketika dia itu berkonflik dengan orang, dia sudah berpikir kepalanya tak pukul paling ya ibaratnya ya bisa pecah gitu. Namanya orang emosi kan gitu, kepalanya bisa pecah, paling tidak itu remuk di dalam gitu. Nah pada saat benar-benar dia memukul kepala orang itu, keningnya itu dipukul, itu justru tangannya guru saya itu yang itu blonyok, kalau orang Beja bilang itu blonyok, kayak ya memar dan setengah terbakar gitu, kalau membentur suatu benda keras yang sangat panas gitu. Jadi dia tuh bingung gitu loh, ya dia terlalu menyepelekan gitu. Nah itu kasus gitu. Maaf ya, padahal dia tahu orang itu tuh dia kenal. Kalau nggak kenal ya beda, dia kenal, dan orang itu nggak pernah namanya berguru atau apa, orang-orang biasa yang lugu gitu. Ya mungkin dia ya itu tadi ya, sebab dari semua sebab dari Allah. Mungkin dia punya amalan tertentu. Kalau kita kan ya, kalau kita ngaji yang tingkat lanjut, amalan pun tidak ada jaminan amalan tuh menjadikan kamu itu sakti, nggak ada, karena semuanya kehendak Allah. Makanya itu pernah, itu kisah nyata ini di IAIN Semarang, itu ada peristiwa di Jerakah. Itu ada seorang gadis pakai kerudung itu ya, namanya mahasiswa IAIN kan, dia itu pernah dilindas truk gandeng. Nyata itu, banyak yang melihat waktu itu. Tapi waktu itu karena ya belum ada seperti sekarang ini gitu, bisa viral kan kalau sekarang ini. Karena dulu nggak ada HP gitu loh pada masa itu, tahun 90-an. Itu tahun 91, 92 kalau nggak salah. Pokoknya sekitar tahun itu. Itu ya saya nggak lihat, saya dengar itu. Ya cukup dibicarakan banyak orang. Itu
cewek berjilbab itu dilindas truk itu gluduk gluduk gitu, sampai bunyinya kayak menghantam apa ya, kayak balok kayu gitu, gluduk gluduk gluduk. Sampai truknya itu lewat terus truknya berhenti kan gitu. Tapi cewek ini tuh berdiri langsung lari dia. Dilihatin banyak orang tuh dia malah malu lari. Bayangan kan ini di luar logika itu. Jadi yang namanya maunah itu, Allah kalau sudah berkehendak ya bisa aja terjadi gitu. Bisa terjadi. Siapapun akan pernah mengalami keadaan seperti itu ketika dia tuh kondisinya darurat gitu. Jadi tidak perlu kita itu rendah hati, rendah diri, tidak perlu rendah diri. Rendah hati harus ya, bahwa kita ini wah nanti kita ya Allah kok begitu. Allah tuh jangan kamu kilani, kalau orang Jawa jangan dikilani. Gusti Allah berkehendak terhadap siapapun untuk dilindungi dan sebagainya. Jadi, bukan masalah orang itu ahli silat yang sakti atau apa namanya ahli wirid yang ya bagaimana gitu. Tapi memang secara logika wirid yang kita lakukan ya nanti di atas wirid ada lagi ya, jadi semacam tafakur gitu ya, diam tapi mengingat Allah terus. Dan posisi ketika kita itu pasrah menyerahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakai kita. Itu yakin, harus yakin gitu. Jadi bukan karena kita sakti atau apa, enggak, tapi memang Allah berkehendak untuk pada saat itu kita masih diberi keselamatan oleh Allah, karena memang Allah punya rencana yang lain terhadap diri kita sehingga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan gitu. Itu sering gitu, saya juga sering mendapatkan cerita seperti itu dari teman-teman, dan saya juga pernah mengalami gitu. Ketika saya itu ditabrak motor tuh keras sekali gitu, motornya sudah kayak apa ya, sepian pecah apa pecah gitu. Terus saya nggak apa-apa, nggak sakit, nggak apa. Saya juga heran gitu loh, kenapa itu kan itu tikungan ya, saya nyebrang itu tikungan dia kencang gitu karena dia bawa kamera banyak gitu. Terus dia nggak sempat menghindari saya pun juga namanya tikungan kan nggak lihat dia gitu. Jadi dia kenceng lah, terus dia kannya itu ya dia katanya tergesa-gesa gitu. Dan waktu itu dia nyalain saya, tapi ya tak biarin aja, saya juga nggak melanggapi. Batin saya waktu itu ya wong edian. Orang dia nabrak dan kan gitu kan, namanya orang nyebrang kan di tikungan ya nggak tahu kalau di sana ada motor kan. Nah, dia kenceng juga di tikungan, salah dia gitu kan. Nabrak kenceng ya, logikanya begini mungkin kan pas pantat yang ditabrak gitu lah kan, mungkin beda kalau pas ditabrak kaki kan mungkin tulang bisa patah, pas pantat gitu kan. Jadi mungkin itu kan jadinya nggak apa-apa, saya juga gitu kayak gandul gitu. Gitu nah, dia jatuh, kamera saya kalau pecah kamu gantiin ya, saya juga tak tinggalin gitu aja. Yes, saya juga mahasiswa yang nggak punya uang, wah masa suruh gantiin kamera yang mahal kayak gitu, salah dia juga kan gitu. Yes, ya udah, daripada debat panjang ya saya tinggal aja lah itu. Jadi banyaklah kalau peristiwa itu banyak sekali, dan saya tidak mengalami sekali dua kali, beberapa kali saya mengalami ya. Alhamdulillah Allah masih melindungi saya gitu. Ya, yang kedua ini saya pernah cerita, saya itu dikeroyok sama orang gitu. Jadi kesalahpahaman lah. Waktu itu memang saya yang salah. Saya itu punya teman mahasiswa yang sedikit, kalau orang Jawa mendel gitu, sedikit apa ya kayak gitu loh anaknya gitu. Jadi kalau make up itu dia itu tebal apa gitu. Saya kan orangnya kan waktu itu saya yang sukanya itu cewek yang enggak seperti itulah gitu. Nah, waktu itu dia itu waktu di depan saya itu berdiri duduk, ngapain nih orang gitu. Nah, saya tuh iseng ada penghapus gini tak ganjalin, dia pas duduk kan dia sakit gitu. Nah, dia marah-marah nangis terus
apa yang di apa namanya, dia langsung yang dipukul apa, penghapus itu dipukulin ke itu teman saya yang sebelah saya, dikira teman saya gitu ya. Terus teman saya bilang bukan saya ini, Sudiono gitu. Nah terus dan saya datang marah, kalian tuh udah mahasiswa kayak anak kecil ya Pak, saya minta maaf ya gitu. Saya juga enggak ya enggak tahu lah, namanya orang kan mungkin pernah salah waktu itu semester awal ya gitu. Kemudian dia pulang, terus besoknya nggak masuk, saya juga cemas gitu loh, waduh dia kok nggak masuk kenapa. Terus waktu hari berikutnya saya pulang dari kampus tuh dicegat di pertigaan gitu, uang mau masuk ke kontrakan saya gitu. Dia datang, aku boleh pinjam catatanmu? Saya sudah senang sekali, oh ya boleh boleh, saya udah nggak masuk kemarin gitu ya. Terus waktu itu terus kita nyebrang kan gitu, udah sana aja tempat yang agak itu adem gitu. Udah kita nyebrang, tahu-tahu dari arah barat itu ada mobil dua, yang satu tuh kayak semacam, ingat saya itu hartap apa gitu loh, mobil jeep pokoknya itu. Yang satunya itu mobil sedan sama hartap gitu, sedan sama hartap lah. Terus langsung mobil dua, langsung yang satu depan saya, yang satu di sebelah belakang saya gitu, langsung keluar orang banyak gitu, langsung mengepung saya langsung ditangkap, apa namanya itu, tangan saya kiri dan kanan tuh dipegang orang tinggi besar tuh pakai tato gitu. Wah banyak sekali, udah nggak bisa gerak saya gitu. Nah, terus ada itu yang dari yang naik sedan tuh turun udah datang, wis nggak pakai babi bu, aku dipukul dari depan. Tahu nggak teman-teman, logikanya orang jarak udah nggak ada jarak setengah meter gitu ya, di depan saya gini, udah berhadapan setengah meter, mukul saya tuh. Tahu saya tuh ya noleh gini gitu loh, serang itu nyerempet ke telinga gini, serang. Nah, habis gitu tuh udah mikirku udah nggak bisa mikir waktu itu gitu. Jadi mikirnya nanti belakangan setelah selesai. Wah, udah dipukul gitu. Tahu-tahu yang dua orang yang tatonan itu, aku kan secara refleks itu saya merontak itu, yang dua orang terpelanting, saya juga nggak paham gitu. Dan habis itu secara naluri ya saya kan ya lari lah, orang segitu banyak gitu. Ketika saya lari mau dikejar, tukang becak itu pada datang. Waktu itu kan becak masih banyak ya, tukang becak datang banyak sekali gitu, tukang becak langsung pada turun dari becaknya tuh. Wah kan di situ kan pertigaan adalah di sebelah sana yang deket hotel Ponjol itu kan ada tukang becak tuh. Wah terus udah pada datang gitu lah, lari. Yang dua mobil tadi langsung masuk mobil lari gitu, karena banyak tukang becak datang gitu. Ya udah aku bilang makasih Pak ya Mas, ya udah. Habis gitu udah dicari lagi, cari di tempat kontrakan. Yang datengin tuh apa namanya, aku kontrakannya kan jauh dari kampus ya, jadi kumpulnya sama anak-anak untak hukum. Nah, saya sendiri kan di Undip, sastra Inggris waktu di Undip. Nah, jadi ketika mereka berdua datang, kan kita ngambil kuliahnya nggak sama gitu. Jadi ketika saya pulang, kamu tadi dicari gitu, dicari sama itu gerombolan orang pakai mobil. Nah terus katanya itu ada urusan sama kamu. Terus saya bilang urusan apa? Pokoknya itu aku mau bikin perhitungan gini aja lah, namanya laki-laki sama laki-laki, kata kakak saya itu, kakak kelas ya, dia itu Mas Munib itu, dia ahli bela diri kan. Gini aja, itu kan meronta-meronta waktu diomongin tuh dipegangin sama itu, sama yang pakai tato pegang, bukan dengan dia, jangan dengan dia gitu loh, tapi merontak aja gitu. Udah lepasin itu kan, yang Mas Munib orangnya kecil, dia malah berkasak pinggang gitu, lepasin aja, nggak usah dipegangin, lepasin gitu. Tapi mungkin yang pakai tato tuh tahu gitu, mungkin orang pengalaman kan, dipegangin terus aja nggak dilepas, katanya lepasin nggak apa-apa gitu. Jadi lepas terus dia main, kamu kalau pengen ketemu Sudiono
besok biar dia tak suruh minggu kan nggak kuliah kamu datang, nanti aku akan fair, kamu sama Sudiono aja kamu bertarung, yang lain nonton gitu. Nah terus pada saat aku udah pulang kuliah, kamu besok sebagai laki-laki kamu apa tak suruh meladenin, ya enggak apa-apa saya gitu. Kalau memang harus ya bagaimana mungkin kita menolak kan, kita memang menghindari, tapi kalau itu memang nggak bisa jalan damai ya apa boleh buat gitu loh, udah gitu. Tapi akhirnya nggak datang sampai jam gitu tuh kan nggak datang lah. Habis itu juga aku ya ada acara ya, nanti itu kalau memang dia datang apa namanya kan udah lama nunggunya banyak berapa jam nggak datang kira ya, kalau nanti datang itulah nanti bikin reschedule lagi gitu loh. Ya kalau satu lawan satu ya saya juga berani gitu loh, ibaratnya gak keroyokan kan beda lagi urusannya gitu loh. Kita juga nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa kan gitu. Pernah silat juga paling cuma 6 bulan kan, juga belum pinter banget gitu loh. Oke. Habis gitu sorenya datang ya pas saya pergi juga karena memang sudah sore kan, nggak tak pikir kan nggak datang, yang datang tapi cuman yang pakai tato 2 tadi bilang, Bang ini sudah selesai masalahnya, tidak diperpanjang lagi, sampaikan sama Sudiono pokoknya kita udah nggak ada masalah lagi, sudah saling memaafkan lah gitu. Oh ya udah alhamdulillah gitu. Udah, pertolongan Allah pun selalu tidak kita sangka-sangka ya, maksudnya tidak selalu seperti yang wah saya begini akhirnya pertolongannya begini, ya belum tentu gitu loh. Kan kadang-kadang kita itu pengen hero gitu pengen wah penyelesaiannya harus pertempuran dan kita menang dan dia kalah, ya enggak selalu gitu. Kan ada apa penyelesaian yang win-win solution, terus lebih enak gitu loh daripada gitu. Nah ke teman-teman, jadi itu sekelumit intermezzo ya kemarin. Jadi Mukibin ini ya itulah sama dengan Bahar Smith lah gitu, Rizik itu intinya mereka tuh bukan adu kecerdasan, bukan adu logika, bukan adu apa namanya referensi, tapi adu otot gitu kan, lucu gitu loh ya. Kemarin kayak Gus siapa namanya Mahisa itu kemarin didatengin Mukibin tuh, pokoknya kamu nggak boleh gini, nggak boleh loh, kok nggak boleh tuh, terus kamu tuh siapa kok saya nggak boleh gitu kan gitu. Pokoknya saya tuh sebelum kamu datang saja aku sudah ngeplok ini, aku lagi live gitu loh, kamu kok berhenti memberhentikan loh, lah kamu siapa kan gitu kan itu, sampai mau ngerebut mic-nya segala, mau ngerebut HP-nya gitu. Lucu sekali ya gitu. Kalau memang dia itu waras ya otomatis kan adu kebenaran, yang benar kamu atau saya gitu. Coba alasan kamu apa dan alasan saya ini gitu. Menurut saya mereka itu duriat Nabi, alasanmu apa? Kan harus pakai akal, bukan pakai okol gitu. Wah gitu, persekusi. Jadi lucu ya cara pikir begitu kok lucu gitu, sangat primitif sekali gitu, primitif ya. Dan keyakinannya itu lucu, mudah dikomporin orang. Padahal kalau memang kan banyak kasus orang-orang yang dikomporin gitu, wah diminum ini wah, kelihatannya waktu dites nggak ngapa-ngapain, wah kebal senjata, ternyata pas peristiwanya kok mempan gitu kan, bingung kalau dia nggak sampai mati nggak apa-apa, kalau mati kan bingung, menjelang mati dia masih kebingungan gitu, matinya masih bingung loh, kayak kok katanya saya tadi kebal di tes kebal, kok tahu-tahu kok sudah kok saya tembus gitu kan bingung, rugi 2 kali kan gitu. Sama dengan orang yang kalau cerita pernah itu waktu Prabu Siliwangi itu kan, waktu siapa itu yang bertarung dengan Kian Santang, nggak ada yang menang nggak ada yang kalah, terus sama-sama kebal senjata kan gitu. Kian Santang sama Prabu siapa itu ya, Prabu siapa itu yang menantang di Pajajaran itu waktu itu kan serial Brahma Kumbara, kalau ada yang masih ingat Saur Sepuh itu.
Lah kemudian akhirnya kan Kian Santang suruh mundur sama Prabu Siliwangi. Akhirnya sang Prabu maju gitu, dan orang itu kan merasa sakti kebal senjata, akhirnya kan udah Prabu Siliwangi bilang kamu yang nusuk saya duluan gitu kan. Lah ketika dia tusuk Prabu Siliwangi itu tembus gitu loh. Tembus kan dia plus. Nah, ya dia langsung ketawa ngakak-ngakak kan. Kamu itu katanya Prabu yang sakti mandraguna. Nah terus tapi ketika dia sudah capek ketawa, dia lihat Prabu Siliwangi masih senyum, dia bingung gitu loh. Dia lihat senjatanya itu nusuk dadanya Prabu Siliwangi itu nggak ada darahnya gitu, dicabut udah seperti sedia kala, seperti nusuk cahaya kan gitu, seperti nusuk benda kosong. Dia bingung lagi rinan, udah Prabu Siliwangi ngeluarkan keris Pajajaran tuh udah disusuk mati dia, padahal dia kan kebal senjata. Lah itulah yang kita itu sering ketipu gitu, sering ketipu sama syaitani rajim. jadi orang itu bahwa di atas langit ada langit, itu pasti bahwa yang berkuasa hanya Allah. Manusia itu hanya sekedar berikhtiar. Maka ketika dia ngeduk-ngeduk apa yang dia punya itu, dia termasuk orang yang ketipu, karena itu semua tidak berguna gitu. Ya sama dengan kalau kita serial apa namanya itu Mondosio itu, nah apa namanya, apalah yang Anyai Basingah itu kan, cerita itu yang apalah Kaca Benggala. Lah itu Kaca Benggala, serial Kaca Benggala itu kan yang jadi Mondosio kan Aji Pangestu itu waktu itu, yang jadi istrinya itu Meriam Blina waktu itu. Lah kemudian yang jadi siapa yang namanya Pangeran Benowo itu Juan Saimema kalau nggak salah itu ya itu. Nah itu waktu itu kan Aji Pangestu kan begitu apa ya, nah waktu itu dia bertarung dulu dengan Raden Mas Ronggo itu. Dia kan punya ajian yang wah luar biasa, apa namanya Breja Musti apa Lebur Seketi itu. Wah dia sudah merasa kayak nggak ada orang lebih sakti gitu. Jadi tapi ketika dia diempakno dihantamkan kepada Raden Ronggo ketawa doang kan gitu kan. Tapi ketika dia digelap ngampar Raden Ronggo langsung dia terlempar ke jurang luka parah. Dan ketika posisi dihidupkan juga dalam bentuk, bukan dihidupkan ya sebenarnya, diisi sama jin gitu. Itu juga jinnya yang jin apa ya, jin brojol apa gitu yang nggak mempan apa itu, susah dikalahkan. Ya ketemu Pangeran Benowo kan ya Allah akan menghukummu lewat tanganku, kata Pangeran Benowo. Kemudian Pangeran Benowo menusukkan kerisnya di tanah dulu kan gitu kan. Akhirnya kan dia cilaka untuk kedua kalinya itu. Dan yang ketiga kalinya itu ketika Meriam Blina sendiri sudah menyadari kesalahannya, kemudian dia sadar bahwa itu bukan suaminya, maka dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang di sekeliling gitu, ibaratnya dari kekejaman suaminya. Nah, itulah jadi kita Kaca Benggala. Itu jadi kita itu mengambil apa saja dalam hidup ini menjadi satu kaca benggala, ayat-ayat kauniyah. Kita nonton film pun tuh mengambil hikmahnya. Ternyata hidup itu begini. Jadi tidak seperti yang kita sangka. Jadi tidak sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya lain ya gitu ya. Oke teman-teman, kita sambung lagi di cerita-cerita selanjutnya. Semoga kita diberikan Allah kesempatan untuk bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin ya, oke. Dan sehat akal. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi santi santi, salam rahayu rahayu rahayu, rahayu sagung indumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.